disponsori oleh Happy Client Mart, minuman tradisional Herba Mas, Sinar Berkah, aluminium dan kaca, susu jeli Kidil, Sino, minuman segar rempah-rempah Wong Kite, dan Orchid Shop. Nah, adik-adik di rumah, ini Kak Ihan sama siapa? Sama Kak. Oh, sama, alhamdulillah. Kak Ihan mau cerita nih buat teman-teman sama adik-adik di rumah. Cerita apa Kak? Pasti udah ngedenger. Cerita yang mana? Cerita tentang kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa Kak? Imam Ahmad bin Hambal. Oh iya, yang sama tukang roti ya Kak? Iya, sama tukang roti. Semoga kisah ini memberikan banyak pelajaran tentunya ya. Oke Kak, aku mau denger ya Kak. Iya, oke, siap. Suatu hari teman-teman, Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba menginginkan pergi ke sebuah daerah. Nggak tahu kenapa. Ada perasaan ingin pergi ke suatu tempat. Sampai akhirnya sampailah ia ke sebuah tempat tersebut. Dan waktu maghrib pun tiba. Imam Ahmad bin Hambal pun akhirnya mengikuti sholat berjamaah di situ sampai mendekati waktu Isya. Kemudian sholat Isya di situ kembali, dan karena rasa letih, perjalanan yang cukup jauh mengakibatkan Imam Ahmad bin Hambal ingin beristirahat di masjid tersebut, teman-teman. Istirahat ya Kak? Iya, istirahat. Kemudian teman-teman, ketika ingin istirahat, ternyata Imam Ahmad bin Hambal tidak dapat izin dari pengurus masjid. Malah Imam Ahmad bin Hambal disuruh untuk meninggalkan masjid tersebut. Diusir Kak? Iya, diusir. Nggak tahu dia siapa yang diajak ngomong ya Kak? Kan dulu mah nggak seperti sekarang, teknologinya nggak maju ya. Dulu mah nggak ada handphone, jadi nggak tahu Imam Ahmad bin Hambal. Oh gitu Kak? Iya. Sampai akhirnya teman-teman, ketika Imam Ahmad bin Hambal ingin meninggalkan masjid tersebut, tiba-tiba ada yang memanggil. Syekh, sini. Siapa yang manggil Kak? Tukang roti. Oh tukang roti? Iya, tukang roti. Tukang roti itu memanggil Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mendekati tukang roti tersebut. Ketika sudah sampai, Imam Ahmad bin Hambal dipersilahkan untuk beristirahat di tempat yang tersedia di dalam ruangan pedagang roti tersebut. Karena di pedagang roti tersebut ada ruangan kecil yang bisa digunakan untuk beristirahat Imam Ahmad bin Hambal. Karena pedagang roti tersebut yakin bahwa Imam Ahmad bin Hambal seorang musafir. Ketika sedang mengamati pedagang roti tersebut, ada sesuatu yang unik dari pedagang roti itu. Ketika ingin memecahkan telur, pedagang roti itu membaca istighfar. Ketika mengaduk adonan roti, membaca istighfar. Terus Kak, terus? Ya, terusin ya. Oke. Dan itu membuat Imam Ahmad bin Hambal merasa takjub takjub atas perbuatan pedagang roti itu. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Wahai pedagang roti, kenapa engkau melakukan istighfar tersebut? Setiap aktivitasmu pasti mengucapkan istighfar." Jawabannya sungguh mengejutkan, teman-teman. "Aku melakukan ini sejak aku masih belia sampai aku berusia seperti sekarang, wahai Bapak." Terus Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, kira-kira pencapaian apa yang sudah dicapai atau manfaat apa yang bisa diraih dari istighfar tersebut? "Alhamdulillah, semua keinginan aku selama aku hidup dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu." "Apa itu?" "Aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal." Terkejut Imam Ahmad bin Hambal mendengar pernyataan orang tersebut. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun berkata kepada pedagang roti itu bahwa dia ternyata diizinkan oleh Allah, dituntun oleh Allah
agar mendekati, agar bisa bertemu sampai di tempat tersebut atas istighfarnya pedagang roti tersebut. Nah, teman-teman, pelajaran yang paling terpenting ya dari cerita tadi adalah bahwa segala keinginan kita bisa tercapai. Segala musibah yang terjadi di negara kita itu bisa Allah angkat dengan apa? Doa. Kok belum diangkat-angkat sih? Kita sudah berdoa sepanjang waktu. Mungkin dosa-dosa kita cukup banyak, sehingga kita perlu banyak beristighfar agar bisa melebur dosa-dosa kita tersebut. Ayo kita rutinkan membaca istighfar. Semoga Allah segera angkat musibah ini sehingga Indonesia bisa bebas dari corona. Sekian dari Kayan. Dadah. Dadah. Aku sama Udah. udah. Ya udah. Udah kan? Udah. Dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Happy people ya, kembali lagi di podcast tentunya, dan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentang banyak hal gitu kan, dari bisnis, kemudian juga dari dunia kreatif lainnya ataupun hal lain yang menarik yang memang memang enak untuk dibahas gitu kan ya, sambil mungkin kita cari-cari inspirasi juga tentunya. Dan kali ini teman-teman, di podcast kali ini sudah menghadirkan seorang tokoh, seorang public figure juga yang mungkin kalau di Cilegon kayaknya udah nggak asing. Langsung aja deh kenalan, ini ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ihan Intihar. Kak Ihan. Ya. Gimana kabar Kak Ihan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Kak Ihan ini mungkin kalau teman-teman sudah sering ini gitu kan udah tahu dong beliau ini siapa. Karena itu salah satu branding gitu kan ya, sudah personal brandingnya tuh udah lumayan bagus banget gitu. Nah, kita akan bakal belajar gitu kan berkenaan dengan personal branding, karena personal branding itu membuat kita tuh mudah dikenali sama banyak orang gitu. Nah, Rayhan, sebelumnya sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas di masa pandemi ini sih memang masih dongeng ya, cuman memang lebih terbatas virtual aja gitu, atau online gitu kan, digital. Jadi memang tidak bertatap muka sama anak-anak secara langsung gitu. Tapi masih tetap berkarya gitu ya. Harus berkarya. Karena dominasi saya itu otak kanan yang lebih daripada otak kiri. Jadi akhirnya kalau ketika saya tidak sehari berkarya, maka lumayan pusing kepala. Ya. Gitu. Waduh, mantap banget ya. Berarti emang hari itu setiap hari itu emang harus produktif, harus ngelakuin sesuatu gitu. Ya, minimal ya nulis-nulis, atau minimal ngetik-ngetik apa gitu, atau baca. Kalau kalian selain mungkin dongeng gitu, itu apa lagi? Sejauh ini saya lebih nekunin dunia dongeng sih memang kan. Lebih nekunin dunia dongeng dan paling ngebantu istri aja sih. Gitu ya. Jadi di masa pandemi ini memang bantu istri juga, mau nggak mau kan harus kita melangsungkan kehidupan kan tentunya. Dan mau nggak mau juga kita harus bertahan hidup di masa pandemi ini gitu. Salah satunya ya ngelakuin usaha aja. Nah, kalau Kayan ini tadi kan dongeng gitu. Itu dari kapan? Kenal dengan dunia dongeng sih memang di kurang lebih di tahun 2012-an kita sudah kenal dengan dunia dongeng. Cuman terbatas, kita belum ada komunitas kan. Jadi belum ada komunitas. Jadi lebih pada personal sendiri-sendiri aja gitu, jalan sendiri, ada undangan, minta dongeng, kita penuhi undangan tersebut gitu. Setelah itu berlanjut sampai akhirnya kita ketemu komunitas gitu. Itu emang awalnya memang terinspirasi dari sebuah video kah, atau memang dari baca buku, atau memang dari seseorang? Awalnya saya memang terinspirasi dari salah satu pendongeng nasional juga, namanya Kak Bimo. Kak Bimo pasti tahu lah ya, pendongeng Islami. Dia itu banyak menirukan suara-suara gitu. Kalau nggak salah dia mencetak rekor berapa ratus suara gitu, sampai bisa menirukan berbagai macam suara. Saya terinspirasi beliau dan melihat bermacam-macam video yang beliau tampilkan gitu ya, yang beliau sajikan lewat dongeng-dongeng tersebut. Saya termotivasi, ingin sekali belajar bercerita gitu. Dan akhirnya otodidak belajar aja tanpa guru dan lain sebagainya. Kita pakai ATM kan.
Wah, Amati, tiru, modifikasi. itu kayaknya cara belajar yang ini ya. Iya, cara belajar yang ringan, gampang. Semua orang pasti bisa. Gitu. Akhirnya setelah ketemu komunitas yang tepat, dan saya belajar lagi sama guru saya lagi. Selanjutnya namanya Kak Awam. Kawan Prakoso, beliau juga salah satu pendongeng nasional juga. Tapi dia asli Cilegon apa gimana? Asli Banten, asli Banten, Banten. ya? Banten. Sekarang dia beliau tuh mungkin di Banten. Kelahiran Blora. Blora. Jadi beliau mungkin di Tangsel dan bertemu sampai mengikuti namanya ada acara yang sebenarnya sih tahun-tahun ini ada mau pelaksanaan namanya Kemah Dongeng. Karena memang pandemi ini akhirnya nggak ya. Jadi ya, kena juga. Kena dampak juga. Kena dampak juga. Mungkin kenapa suka dongeng sih? Maksudnya ada hal yang menarik di dongeng itu gitu awal. Dari berbicara dongeng sih sebenarnya di awal-awal saya nggak menekuni dongeng banget kan. Jadi saya tuh lebih suka dunia musik malah. Oh, dunia musik. Wah, sih. Dunia musik. Pasti teman-teman juga tahu ya, teman-teman di rumah juga mungkin tahu sebagian nama grup Nasid Sidan. Kenal nggak? Saya pernah dengar sih. Pernah dengar ya? Udah lumayan tenar. Udah tenar banget. Jadi udah banyak banget. Dan di awal-awal saya suka dunia musik gitu. Sampai akhirnya saya harus memilih di antara dua tersebut gitu. Saya mana yang saya mau pilih, mau dongeng atau milih musik gitu tuh. Kalau saya milih musik, konsekuensinya berarti saya harus bermusik. Kadang-kadang kan namanya musik undangan tuh nggak waktu tuh lumayan panjang kan. Bisa misalnya kayak undangan wedding gitu ya. Wedding bisa dari akad sampai sore, sampai malam. Nah, seharian tuh kadang-kadang nggak ketemu sama anak. Makanya saya harus milih, udahlah, karena saya udah berkeluarga, saya milih yang paling simpel aja saya jalani, yaitu dunia bercerita. Makanya saya udah nekunin dunia bercerita aja. Jadi itu pilihan. Tapi kalau dari secara ini mungkin apa ya istilahnya, ada hal apa gitu ternyata di dongeng itu memiliki kesenangan apa gitu di balik dongeng itu. Sebenarnya saya secara pribadi sih suka dengan dunia seni kan. Lebih seninya. Lebih seni. Saya suka menggambar saya suka. Bahkan beberapa mural juga sering dibuat sama saya juga kadang-kadang nyambi. Walaupun ini saya suka ngambil juga jadi tukang cat ya, jadi tukang cat. Jadi tukang cat. Yang di ini ya, buat di tembok itu ya. Tembok, sekolahan. Kemarin sih usaha ada beberapa yang di daerah Waringin, Warnasari, bukan Waringin, di Warnasari ada salah satu bakso yang kita ini juga gitu, kita buat mural gitu, biar lebih tampilnya lebih cantik gitu. Itu juga karena memang suka dengan dunia itu. Kemudian saya suka musik juga gitu. Dulu suka puisi, cuma saya tinggalin puisinya, udah nggak terlalu ini banget, nggak terlalu suka gitu. Akhirnya sampai akhir satu titik saya nggak bisa nih, saya harus ada sesuatu yang saya tekuni secara fokus harus fokus gitu tuh, harus fokus mau nggak mau ya saya memilih dongeng ini gitu. Kan tadi waktu lebih fleksibel. Keren banget ya, jadi memang banyak sekali nih. Itu semua pendidikannya autodidak aja tadi atau mungkin dari pendidikannya dulu ada dasarnya gitu? Saya sekolah banyak kan basic agama kan. Saya di SD biasa, SD negeri, kemudian melanjutkan ke MTS, agama kan? Iya, madrasah aliyah, agama juga. Perguruan tinggi saya agama juga. Sarjana agama sebenarnya saya sarjana agama, gitu kan. Kemudian saya lanjut lagi di S2-nya juga lagi proses, masih tertunda karena memang pandemi juga. Ini udahlah saya tunda aja seperti agama juga lagi gitu. Kenapa? Kok memilih agama? Saya jujur secara pribadi sebenarnya itu saya lebih memilih pendidikan seni di awal-awal. Ketika madrasah itu saya memutuskan saya harus kuliah di luar kota. Saya harus kuliah di pendidikan seni. Di seni lah pokoknya, mau pendidikan atau enggak pokoknya saya harus seni. Niatnya mau ngambil seni rupa saya kan. Tadinya mau seni rupa. Qadarullah, Allah berkehendak lain ya. Ternyata saya sakit kan di kelas 3 itu. Di kelas 3 saya sakit sampai setahun. Kelas 12 lah. Udah terakhir tuh saya sakit. Sampai UN cuma nggak ikut UN. Jadi saya harus ujian susulan sampai akhirnya terlambat. Ketika saya pengen melanjutkan pendidikan selanjutnya, kata orang tua saya,
udah sih di sini aja, nggak usah jauh-jauh, kamu sakit-sakitan gitu. Jadi nggak kuat, capek dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya udah saya ikut kata orang tua gitu. Apa yang mungkin ya ridhonya Allah, ridhonya orang tua kan gitu kan. Jadi ya udah saya pilih pendidikan itu gitu, pendidikan agama. Ya mungkin salah satunya Allah nyelamatin saya juga kali ya. Kalau saya ngikut pendidikan seni rupa saya jadi membuat tatung kali ya. Jadi istilahnya ada basicnya lah gitu kan, istilahnya ada agama gitu kan, yang disalurkan lewat mungkin tadi itu media-media, lewat menggambar, lewat menulis, lewat bercerita juga seperti itu ya. Jadi buat teman-teman gitu kan, walaupun mungkin pendidikan saat ini ada juga yang merasa salah alamat, salah jurusan gitu langsung, tapi istilahnya tidak tuh bukan menutup untuk terus berkarya gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi itulah yang bisa kita ambil itu salah satu. Terus kayaknya nih sudah kalau dongeng sendiri selain di Banten gitu, pernahkah di mana gitu luar? Entah yang terjauh mungkin yang berkesan juga. Yang berkesan sih sebenarnya sih Lombok. Lombok karena memang itu bekerja sama lembaga zakat juga. Jadi saya pengen jadi relawan lah, salah satu relawan mereka gitu. Saya mengajukan diri dan alhamdulillah disetujuin, berangkat lah gitu ke Lombok. Itu sangat berkesan sekali. Kenapa? Satu, Lombok itu dikenal dengan 1000 masjidnya gitu kan. Kemudian pantainya yang sangat itu pasti lah. Kayaknya Anyer lewat banget lewat banget. Bukan jelek-jelekin Anyer, bukan. Enggak. Saya seneng sama pantai Anyer juga. Enggak, maksudnya gitu. Bener-bener bening kayak kaca gitu. Dan belum sempat saya berenang di situ gitu. Waduh, saya jadi keburu pulang kemarin itu. Jadi akhirnya ya udah deh, ya udah terima keadaan. Semoga Allah ngizinin saya bisa singgah ke sana lagi gitu. Kemudian kalau bercerita itu harus punya modal apa sih? Sebenarnya sih modal nekat aja sih. Kalau kemampuan berbicara, saya termasuk orang yang jarang berbicara juga sebenarnya sih. Jadi kalau diajak ngobrol ayo gitu. Kalau nggak diajak ngobrol sih. Nah, kadang-kadang orang di lingkungan seperti itu, maksudnya orang diem gitu. Tapi ketika dia dikasih panggung, kadang ada yang seperti itu ya orang. Itu saya. Dan itu gimana mengatasi seperti itu? Karena mungkin mindset saya lebih suka dengan dunia pertunjukan, maka lebih senang mengekspor dunia pertunjukan, maka saya menyenangi itu, maka ya jalan aja gitu tuh sebenarnya. Modal nekat juga kita ketika masuk dunia bercerita juga modal nekat gitu. Sama. Jadi nggak ada persiapan apa-apa, ada persiapan. Saya cuma ngapalin beberapa kayak kan bercerita tuh kan kita harus ngapalin set ceritanya gitu kan, naskah dan sebagainya. Sih enggak, apalin kejadiannya singkat aja, 1, 2, 3, 4 udah truk, saya bawa ke panggung, saya cerita itu, improvisasi di situ, latihannya di situ. Gitu jadi iya, dengan membiasakan diri untuk selalu perform dan lain sebagainya kan gitu kan, jam terbangnya maka dengan sendirinya kita akan nyaman gitu. Pernah nggak buntu? Gue pernah buntu juga di depan panggung, tapi karena di depan anak-anak ya udah jalan aja. Juga diatasi juga ya. Nah, itu selain kemampuan lah istilahnya, bukan modal ya. Kalau modal dia kemampuan yang harus benar-benar, misalkan ada teman-teman yang pengen jadi pendongeng juga gitu. Itu modalnya atau skillnya apa aja sih? Selain komunikasi lah pasti. Iya, komunikasi. Kedua, kemauan aja yang paling penting. Kemudian kemauan dan mau belajar. Itu yang paling penting. Ya, jadi karena biar nggak monoton juga, cerita juga harus tetap diupdate juga gitu, maksudnya harus cerita yang baru gitu kan ya. Itu biasanya referensi dari mana? Apa dari buku aja? Ada dari buku, ada yang dari juga sebagian dari internet, ada saya angkat juga beberapa, ada yang saya ubah juga dari internet. Nggak muluk-muluk, nggak murni saya copy paste, tapi saya ubah kreasikan gitu. Kan kadang-kadang alurnya juga kadang-kadang monoton. Mau nggak mau kan namanya anak-anak nggak bisa. Anak-anak mah harus fun, ceria dan lain sebagainya. Maka penting sekali mengkreasikan cerita itu. Jadi akhirnya ya dikreasikan cerita tersebut. Gitu. Kalau cerita sedih gitu ya, sebagai pendongeng atau selama menjalani profesi pendongeng ini apa? Pernah nggak sih? Kayaknya jadi cerita banget gitu.
selama perjalanan Kaihan ini? Perjalanan yang sedih sih kalau dalam mendongengnya sih enggak, tapi pengambilan keputusan ketika pengambilan keputusan ketika saya harus fokus di dunia bercerita itu paling bikin apa ya, jantung tuh naik turun gitu. Jadi saya tuh sebelumnya adalah seorang guru juga di salah satu sekolah swasta gitu kan di Cilegon. Nah saat itu kondisinya istri saya sedang sakit. Jadi istri saya sedang sakit, butuh biaya banyak tambahan, dan gaji saya saat itu kalau dikalkulasikan gitu, bukan saya tidak mensyukuri ya, alhamdulillah ada. Cuman kalau dikalkulasikan ketika untuk membiayai pengobatan istri saya itu tidak cukup. Maka saya harus mengambil beberapa job-job di luar. Saya harus izin keluar masuk sekolah. Jadi akhirnya yang membuat saya berpikir, sepertinya saya harus meninggalkan sekolah ini. Saya tidak mau menjadi duri dalam daging di sekolah ini. Karena mungkin karena sering nggak enak, sering keluar, izin gitu ya. Kalau satu sisi kan mungkin kebutuhan. Ini bukan masalah perasaan, tapi ini adalah masalah organisasi. Bagaimana kalau organisasi tersebut hancur gara-gara saya sendiri? Saya nggak mau. Jadi makanya saya lebih baik saya keluar untuk menyelamatkan kapal ini dibanding gara-gara saya ngelubangin kapal tersebut secara nggak langsung gitu. Mendingan saya keluar gitu. Daripada nama sekolah ini jelek, mendingan saya keluar gitu. Akhirnya saya keluar saat itu dan bingung karena memang keluar itu saya sudah punya anak 2, istri setiap hari mau gak mau kan harus dikasih nafkah gitu. Kalau kan di sekolah itu emang istilahnya bisa dibilang ada kepastian lah, kepastian bulannya gitu. Nah ini nggak ada kepastian, dan alhamdulillah sampai pernah daftar itu loh kan, jadi apa, ojek online saya. Wow, kayaknya ketika keluar itu mau daftar ojek online gitu, udah daftar, ada pengalaman lucu sedikit ya, nggak apa ya, iya kita keren aja. Jadi ketika daftar ojek online itu, saya udah daftar di 2 ojek online. Saya nggak sebutin namanya. Salah satunya saya daftar, yang keterima itu saya suruh bawa berkas itu ke Tangerang. Saya bawa ke sana, kita bawa persyaratannya. Sampai sana ditanyain sama mereka, Mas motornya mana? Oh bawa motor Pak. Iya bawa motor. Yang saya uang pegang itu cuma 500.000, dan itu uang terakhir dari gaji saya bulan itu. Dari bulan sekolah kemarin itu 3.500 itu terakhir kan. 300 itu buat daftar, 200 itu buat ongkos perjalanan. Bayangin kan? Aduh ya Allah. Iya itu. Udahlah nekat, bismillah. Besok balik lagi ya katanya. Nanti kesini lagi. Gimana saya harus cerita sama istri saya di rumah? Udahlah bismillah. Pulang. Kata istri saya di rumah, gimana diterima? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Gimana keterima? Ya suruh balik lagi. Kok balik lagi? Gitu. Saya cerita gini. Ya perasaan istri saya paham lah saat itu pasti gimana, tinggal uang satu ibaratnya uang gacor lah. Udah akhirnya, tapi Allah kasih jalan yang lain ternyata. Ada cerita, saya nggak mau cerita ini lebih lanjut, cuman ketika kita menganggap musibah itu sebagai sebuah nikmat, maka ujungnya enak deh. Termasuk pandemi ini mungkin ya, kita anggap sebagai banyak introspeksi ke dalam aja dari diri sendiri. Oh jangan saya selama ini, saya sering gitu aja. Udahlah ini yang terbaik menurut Allah pasti. Iya, karena di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun kalau kita memang positif, hikmah itu jadi hikmah juga. Kalau kita berpikirnya negatif ya negatif juga. Jadi pandemi juga punya ini juga ya, istilahnya jadi apa ya, istilahnya kena dampak banget gitu kan ya. Banget. Jadi bulan Maret tuh kan baru pulang dari Kalimantan tuh. Bulan Maret tuh baru pulang dari Kalimantan, habis roadshow dongeng juga. Setelah situ banyak jadwal yang di cancel dari mulai Maret, April, Mei, Juni. Bulan puasa habis semua. Biasanya kan rame. Bulan puasa udah banyak booking sih, udah banyak yang ini kan. Nanti tanggal sekian ya, oke siap, save jadwal. Tak tiba-tiba dalam sehari cut. Sudah. Terus apa tuh istilahnya hal yang dilakuin Kaihan untuk menghadapi pandemi ini? Melihat tadi kan banyak yang di cancel. Di awal-awal sih saya belum mengeh ya, karena memang suatu saat pasti ini akan berakhir dan nggak lama. Saya pikir gitu, positifnya itu nggak bakal lama.
cuman saya pelajari, oh iya ini mah udah tanda-tanda nggak mau agak cukup lama saya bilang, maka saya berbenah mau nyari gimana. Salah satu yang paling gampang sih kemarin tuh paling kita ngelakuin amal ya kemarin juga itu kerja sama beberapa pihak juga, negara donasi buat buat membantu orang-orang yang kena dampak ya. Ya banyak kan yang kena dampak kepala keluarganya gitu, harus nyari nafkah tiba-tiba nggak bisa. Dan alhamdulillah dari situ saya belajar banyak bersyukur paling tidak, dan berintrospeksi diri dan jangan-jangan selama ini uang saya pakai jangan-jangan kurang maksimal dibelanjakan untuk berbagi banyak orang. Jangan-jangan itu. Jadi akhirnya ya Allah kirimkan musibah ini buat agar saya secara pribadi bisa introspeksi. Jangan-jangan kamu selama ini kurang bersyukur gitu. Paling itu sih. Betul banget teman-teman ya. Jadi jangan merasa sedih sendiri gitu ya. Iya. Gitu kan sendiri gitu. Padahal kan sama orang juga ngerasain juga. Iya. Iya mungkin kelihatan kayaknya lu enak senang-senang saya enggak. Sama. Kalau lagi baper kita juga baper. Yang penting kita tadi itu ya menyikapi halnya itu kan. Kemudian Kayhan kalau berbicara tentang apa ya istilahnya profesi itu kan identik sama branding juga. Kalau Kayhan sendiri tuh ngebangun branding orang dia tahu Kayhan itu seperti apa sih? Kalau secara ilmu sih masih mencari-cari ya. Tapi kan kalau dalam ilmu personal branding ya kalau nggak salah ya, mau dikoreksi ya. Ada yang bisa dibuat, ada yang alami kan. Ada dalam diri. Kemampuan apa sih yang kita punya, yang itu kita tunjukin. Nah, kalau secara alami, alhamdulillah kan rangkaian perjalanan hidup saya diizinkan sama Allah, diberi berbagai macam potensi dari mulai gambar. Nah, endingnya saya sekarang bisa bikin animasi lewat komputer gitu. Oh iya, ternyata saya harus belok dulu, ngajar dulu. Saya harus jadi guru komputer dulu sehingga saya bisa belajar bikin animasi gitu. Nah itu satu hikmahnya. Kedua, kalau saya belok dulu ya harus jadi terjun ke dunia beatbox. Saya suka buat musik kan pakai beatbox. Oh ternyata kepake ilmu beatboxnya saya buat apa? Buat saya bercerita. Gitu. Kan saya bisa memanipulasi berbagai macam suara. Nah dari beatbox itu gitu kemampuannya. Nah brandingnya itu ya udah saya pakai semua potensi yang Allah anugerahkan sama saya untuk dunia bercerita. Dan itu kan bisa dibuat, branding itu dibuat kan. Nah itu alami. Yang kalau dibuat apa ya yang saya membedakan saya pendongeng lain. Misalnya pendongeng lain pakai topinya apa yang beda? Oh saya pakai kupluk aja deh. Karena kok pakai kupluk kalian saya terinspirasi sama salah satu ustadz di Bandung, Ustadz Anan Ataki gitu kan. Kayaknya lebih dapat deh nih. Nah, saya ini aja pakai coba-coba pakai kupluk. Kalau saya jangan sampai kupluk nggak apa-apa. Coba dulu saya bilang jalan dulu pakai kupluk tadinya ya gitu. Soalnya dipikir-pikir lagi kayaknya perlu tambahan lagi deh. Kalau cuma baju biasa nggak pakai apa-apa, aku pakai ini aja pakai sorban, disalin gitu bikin shawl. Oke, sama ini. Udah gitu aja. Jadi pembeda dari ke semua pendongeng lain gitu tuh. Di antara yang lain, tapi mungkin ada yang sama tapi nggak tahu ya. Iya. Paling itu aja yang buat. Jadi itu luar biasa. Jadi memang ada yang dibentuk, ada yang memang ada alami juga gitu. Jadi buat teman-teman jangan bingung gitu kan untuk membedakan, karena katanya ada kan teori gitu, atau mengatakan sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Karena pembeda itulah yang bikin kita tuh lebih tadi ya dikenali sama orang. Nanti kan enak kan, oh Kayhan, oh yang pakai kupluk itu ya. Gitu. Udah kacamata itu ya. Ambit box ya. Itu udah gitu aja paling. Jadi yang jangan pernah menganggap yang saat ini kita jalani itu tidak berguna ya, kan ya. Tadi Kayhan dari belok dulu seorang guru tiba-tiba ternyata kemampuan komputernya bisa dipakai juga. Jadi buat teman-teman yang saat ini, aduh kok saya gini amat gitu kan ya, karena kayak gitu ya. Nikmati setiap prosesnya, jalani setiap prosesnya. Ya walaupun namanya manusia pasti ya berkeluh kesah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sampai pada satu titik, nanti kita akan menyadari kok, oh iya ternyata Allah tuh mengirim kita ke sini tuh buat dapet ini loh. Ketika kita ngejalanin ini, oh ini loh, gitu tuh. Jadi kita. Biasa banget ya perjalanannya. Ya udah deh teman-teman, kita sayang banget kalau nggak dengerin satu mungkin cerita gitu kan dari Kayhan ini yang bakal Kayhan ceritakan buat teman-teman gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat adik-adik juga mungkin yang nonton juga video ini, bisa nanti ke depan bisa kerja sama Kayhan.
ya. Siap. Oke deh, itu satu cerita yang luar biasa dari Kak Ihan. Terima kasih Kak Ihan ya sudah mampir di Sama-sama. Happy Client Club ini. Mudah-mudahan tentunya kita sangat berharap bisa ke depan bisa bersinergi ya Siap. untuk Oke. bisa membangun hal-hal yang baik tentunya. Karena sekarang itu ya, luar biasa konten-konten gitu kan ya. Iya. Udah tahu kalau kita nggak memulai dengan diri kita membuat konten yang positif, Nah. siapa lagi gitu ya. Benar. Dimulai dari kita. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga yang menonton video ini. Tetap stay tune juga di channel Happy Client. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.